Tiga warrior, let's go. Anak Tuhan ceria, sehat, kuat. Hahaha. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Jadi marilah kita melibatkan tangan kita dan menutup mata kita. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat semua yang Kau beri ya Tuhan. Dekati ya Tuhan supaya Tuhan kita bisa Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan hari ini. Dan supaya Tuhan kita bisa ya Tuhan memuliakan nama-Mu dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita akan memulaikan kegiatan kita hari ini, kita akan ada game sedikit dulu ya. Nah, games ini namanya apa yang kamu bisa lakukan. Nah, jadi dalam games ini kakak akan menanyakan 3 pertanyaan dan nanti adik-adik harus menjawabnya dengan jawaban yang menurut adik-adik paling benar. Nah, jadi pertanyaan yang pertama adalah Mama sedang sibuk di dapur dan tiba-tiba adik menangis. Apa yang adik-adik akan lakukan? Ya, betul. Adik-adik harusnya menghibur adik atau menenangkan adik. Nah, oke. Pertanyaan yang kedua adalah, Papa baru pulang dari kantor. Papa berkata, wah panas sekali nih hari ini. Nah, Papa haus sekali. Apa yang menurut adik-adik harus melakukan? Ya, betul. Adik-adik harus memberikan ayah gelas air. Ya, nah sekarang pertanyaan yang terakhir nih. Nah, adik-adik mempunyai 3 roti. Nah, di rumah ada adiknya adik-adik dan kakaknya adik-adik. Nah, apa yang adik-adik akan lakukan? Ya, benar. Memberikan dan membagikan roti kepada kakak dan adik. Oke adik-adik, itu aja ya buat games minggu ini. Yang kita bisa belajari dari games ini adalah kita harus menjadi anak yang teladan dan murah hati. Nah, terima kasih udah bermain games dengan kakak hari ini. God bless. Teman-teman, hari ini kita mau belajar murah hati. Yuk teman-teman, kita nyanyi lagu Rukun Cinta.
anak yang murah hati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan firman Tuhan, ku dengar. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong supaya kami bisa duduk dengan tenang dan manis, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan mengerti seluruh isinya apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Hai adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau begitu adik-adik duduk yang manis ya, karena kita mau saksikan dulu klip yang berikut ini. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi. Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, Aduh, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainya keledai itu
Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, Adakah kau minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar, kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Melalui klip tadi, kita sama-sama belajar tentang siapa adik-adik? Tentang perempuan di Sunem. Yang bagaimana? Iya, perempuan di Sunem yang murah hatinya. Dia mengundang Nabi Elisa untuk makan di rumahnya. Bahkan dia juga menyediakan sebuah kamar untuk Nabi Elisa. Wow, murah hati sekali ya adik-adik. Nah, karena hatinya yang murah hati, maka Nabi Elisa mendoakan mereka agar mereka mempunyai seorang anak. Dan benar adik-adik, kuasa Tuhan benar-benar terjadi. Mereka akhirnya dikaruniai seorang anak. Bahkan penyertaan Tuhan terus atas anak tersebut. Nah adik-adik, kita lihat perempuan di Sunem ini bisa mengalami berbagai kebaikan Tuhan. Dimulai dari hati yang murah hati. Bagaimana adik-adik? Adik-adik juga mau? Iya, adik-adik juga bisa loh praktek murah hati walaupun adik-adik masih kecil. Contohnya apa? Dengan adik-adik memberi atau juga membantu. Bisa juga adik-adik berdoa buat teman, berdoa buat bangsa dan negara. Itu semua contoh dari murah hati. Adik-adik mau? Iya, kalau adik-adik mau, yuk sekarang kita sama-sama nyanyikan Berikanku Hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku berikanku
berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikan ku hatimu. Mari adik-adik kita taruh tangan kita di dada dan ikuti Kak Ihong berdoa ya. Bapak yang baik, terima kasih ya buat firman-Mu hari ini. Kami belajar dari perempuan di Sunem yang murah hatinya. Tuhan Yesus, kami juga mau memiliki hati yang murah hati. Kami ingin bisa memberi dan berdoa buat sesama kami. Tolong kami Tuhan Yesus agar kami mampu mempraktekkan murah hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Teman-teman, sekarang kita coba ucapkan ayat hafalan kita bersama-sama ya. Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Kita ulangi sekali lagi ya. Matius 5 ayat 7a. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Teman-teman, aku mau berbagi boneka aku karena bonekanya udah kebanyakan. Semoga bisa memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita akan menutupkan kega kita dengan berdoa ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kita ya Tuhan udah bisa Tuhan mendengarkan firman-Mu hari ini ya Tuhan dalam kega hari ini. Berkati ya Tuhan supaya semua adik-adik ya Tuhan bisa ya Tuhan mengerti dan melakukan apa yang kita semua ya Tuhan udah belajar dari firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih ya adik-adik udah mendatang kepada kega hari ini. God bless, bye. Hai adik-adik, mari hadiri dan nikmati kebersamaan secara online di hari yang spesial, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama Kega, ajak juga ya papa, mama, keluarga, teman-teman, rasakan Natal indah penuh kasih murah hati. Meskipun online lewat Zoom, tetapi tetap seru loh. Ibadah Natal Kega Abalov KTC JGC untuk usia bayi sampai balita akan diadakan melalui Zoom pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pukul 4 sore. Meeting ID 83908117397 dengan passcode Kega. Dan untuk ibadah Natal kelas kecil dan kelas besar juga diadakan pada hari Minggu 19 Desember 2021 melalui Zoom pada pukul 4 sore dengan meeting ID
84211011 dengan peskod Keiga. Sampai jumpa ya adik-adik pada Natal Keiga kita tahun ini. Ditunggu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, tetap semangat saat teduh ya. Untuk bahannya bisa didapat dari link di bawah sini. Bye-bye teman-teman. Happy Sunday and God bless you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The time